Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Arfiana dari Prodi Manajemen semester 4, NIM 2211082-073. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip 5C dan 7P dalam penilaian pemberian kredit. Dalam prinsip 5C ada 5 kriteria. Yang pertama adalah karakter, yaitu bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang akan mengajukan kredit. Kriteria karakter ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank dan biasanya dilakukan oleh customer service. Dari karakter ini dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam, apakah mempunyai catatan tindak kriminal atau catatan buruk tentang keuangan seperti tidak melunasi pinjamannya. Yang kedua ada capacity, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dapat dilihat dari apa usahanya atau seberapa besar penghasilannya setiap bulan. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak mampu untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan pengajuan kredit yang diajukan oleh nasabah itu tidak diterima atau ditolak oleh pihak bank. Kemudian yang ketiga adalah kapital atau modal yang dimiliki oleh peminjam yang khususnya diberlakukan oleh nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah, kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pinjaman atau tidak. Selanjutnya, yang keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada pihak bank. Sesuai dengan namanya, jaminan akan menjamin atau melindungi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambilnya. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan bersifat fisik atau non-fisik harus lebih besar dari kredit yang diberikan. Selanjutnya, yang kelima adalah condition atau kondisi. Kondisi perekonomian yang dimiliki oleh nasabah tersebut, baik bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tersebut tidak menjanjikan, maka biasanya pihak bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait dengan bagaimana kemampuan nasabah tersebut dalam membayar pinjamannya yang tentu terpenuhi atas kondisi ekonominya. Itulah tadi prinsip 5C yang dapat saya jelaskan. Adapun prinsip 7P yang pertama yaitu personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter yang terdapat pada prinsip 5C yang sudah saya sebutkan tadi, di mana dilihat dari seluruh kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Adapun kriteria yang kedua yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian dan loyalitas dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit. Adapun kriteria yang ketiga yaitu purpose. Purpose atau tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kredit pada lembaga keuangan atau bank. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, pendidikan, atau justru kegiatan konsumsi. Hal ini juga menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Selanjutnya yang keempat yaitu prospek.
yaitu bagaimana prospek usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha atau bisnis tersebut memiliki prospek kedepannya bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksikan bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah tersebut. Selanjutnya yaitu payment. Payment yaitu kriteria ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah memang dapat bayar kredit atau tidak. Selanjutnya nomor 6 yaitu profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan modal atau usaha bisnis. Semakin tinggi profitnya dari calon peminjam, maka semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang akan rujukan itu disetujui oleh bank. Adapun kriteria yang terakhir, yang ketujuh, yaitu protection. Kriteria ini tidak jauh dari kriteria kolateral yang dalam prinsip 5C. Kriteria protection ini mengacu juga pada jaminan yang diberikan oleh peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset, rumah, atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang prinsip 5C dan 7P. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.